Perwali 16 itu sudah dari awal pembentukan kelahirannya cacat hukum. Kira-kira latar belakang PSBB ini apa kok? Selama tuntutan mereka belum diterima atau direspon, mestinya dengan berbesar hati, dengan berbesar jiwa, dengan kebijaksanaan yang tinggi, Wali Kota Ambon mencabut peraturan itu. Ya, jangan lagi ada saling menyalahkan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Sementara kalau kita ingin jujur mengatakan bahwa Alfamidi, Alfamart, gitu ya, Indomaret, Alfamidi dan sebagainya. Tren peningkatan COVID-19 ini semakin meningkat. Itu artinya sejauh ini kami menilai bahwa pemerintah kota dalam hal ini gagal. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum. Dialog pada siang hari ini dengan tema menelaah Peraturan Wali Kota Ambon nomor 16 tahun 2020, masyarakat selamat atau masyarakat melarat. Hanya memikirkan bagaimana cara untuk menghentikan peredaran COVID-19, virus corona. Tetapi sebagian besar masyarakat merasa tidak nyaman atau dirugikan oleh adanya Perwali nomor 16 tahun 2020. Untuk tidak membuang-buang waktu, saya persilakan untuk menyangkut tentang tema hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk kita semua. Saya senang sekali pada siang hari ini bisa berada di tengah-tengah kita semua ya, atas undangan dari pengurus BEM Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pertanyaan kemudian apakah Perwali 16 2020 ini adalah temanya apa tadi? Rakyat melarat ya? Atau rakyat menderita dan menjerit ya? Tentu akan terjawab saya kira dengan ada bagaimana respon publik ya. Paling tidak adanya beberapa aksi kemarin itu menunjukkan bahwa secara sosiologis keberlakuan Perwali itu menimbulkan polemik ya dari sisi ekonomi barangkali ya, karena beberapa sektor pekerjaan misalnya itu dianggap dirugikan, misalkan ada pengaturan jam batasan waktu, ada penggunaan sistem genap ganjil. Nanti kita akan diskusikan lebih jauh tentang itu. Namun saya kira situasi ini saya ingin mengatakan bahwa kita tidak perlu putus asa ya, dan yang membuat kemudian akal sehat atau naluri kritis kita menjadi hilang dalam menghadapi situasi ini. Memang harus diakui, memang cenderung kita agak sedikit cepat emosi ya dengan situasi ini, apalagi kalau kita tinggal di rumah berbulan-bulan ya. Belum lagi misalnya aktivitas tadi kita terhenti, pendapatan kita juga berkurang dan seterusnya. Yang paling sulit juga adalah kita mendapatkan gempuran informasi yang sedemikian besarnya ya. Gempuran informasi baik di media sosial, WA group dan seterusnya, Facebook, yang seakan-akan media hari ini itu menentukan keputusan dan tindakan kita ya. Apa yang berkembang di media kemudian kita seolah menganggap itu yang benar. Saya ingat sekali waktu awal-awal COVID ini ya, di bulan Februari Maret ya, itu kemudian kita kemudian merasa muncul beban psikologis betapa virus ini sangat berbahaya, sehingga kemudian kita berusaha untuk mencari berbagai macam suplemen misalnya ya, buah-buahan atau apa yang bisa membuat imun tubuh kita meningkat. Sehingga saya juga termasuk orang yang mungkin termakan oleh media, sehingga kemudian ada beberapa misalnya mengatakan bahwa buah A ini misalnya itu bisa melawan virus ya, sehingga kita dulu kan ada vitamin C ya, kemudian berjemur dan seterusnya. Kita melakukan semua itu, artinya tanpa sadar kemudian kita berada pada kondisi yang panik ya. Kita kemudian mempertanyakan tingkat kebugaran kita ya, bahkan kita pun juga mempertanyakan sejauh mana kebugaran negara itu sendiri dalam menghadapi COVID ini. Negara yang kita puja selama ini ya, negara yang kita andalkan, ternyata juga ya kelihatan terseok-seok ya, kelihatan tidak berdaya dibuat oleh virus COVID-19 ini. Apalagi kita manusia yang sangat terbatas ya. Kalau negara mungkin masih bisa bertahan ya, karena alat-alat kelengkapan negara sudah masih cukup kuat ya. Pendapatan negara juga masih ada ya untuk menstabilisasi kondisi. Tetapi kan tidak bisa kita pungkiri bahwa
banyak kebijakan yang lahir yang kita lihat hari ini, itu justru membuat kita pesimis. Apakah kemudian negara, pemerintah kita bisa mengatasi persoalan ini? Karena kita sudah mempercayakan kepada pemerintahan, kepada negara kita ini, waktu kita proklamasi mengatakan atas nama bangsa Indonesia. Artinya kita menyerahkan kepercayaan dan kedaulatan kita kepada rakyat. Pasal 1 ayat 2 konstitusi kita mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Artinya apa? Kedaulatan kita, hak kita untuk mendapatkan perlindungan, ya, seperti tujuan negara, ya, kesejahteraan, rasa aman, ketertiban, hak hidup, hak kesehatan, itu kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada konstitusi untuk dilaksanakan. Nah, konstitusi kemudian mendistribusi kekuasaan negara itu dalam sistem struktur ketenagaan kita. Misalnya presiden diberikan, kita percayakan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan, ya. Kita percayakan presiden membuat perpu dalam kondisi kegentingan, dalam kondisi hal ihwal memaksa, presiden kita minta dia membuat peraturan pengganti undang-undang dalam kondisi tertentu, kemudian di mana terjadi kekosongan hukum atau ada situasi yang kemudian hukum kita tidak mengatur secara memadai sehingga kemudian perlu diambil langkah-langkah hukum melalui perpu. Begitu juga misalnya kita percaya kepada presiden, ya, untuk misalnya mengeluarkan, menyatakan negara dalam keadaan darurat sebagaimana diatur dalam pasal 12, atau negara dalam keadaan bahaya, gitu ya. Dalam bahasa hukumnya misalnya kita kena istilah emergency state, ya, national emergency. Ya. Nah, tentu kemudian kepercayaan itu membuat kita semakin berpasrah diri dan menaruh harapan besar terhadap pemerintahan itu. Karena pemerintahan kita dengan berbagai macam kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan oleh rakyat, mempunyai harapan yang bisa mengeluarkan kita dalam situasi ini. Jadi, makanya saya bilang tadi, mungkin kita tidak boleh terlalu berputus asa, tapi kita masih bisa menaruh harapan bahwa masih ada pemerintahan yang berdaulat hari ini, masih ada pemerintahan daerah, masih ada gubernur, bupati, ya, masih ada kepala dinas, paling tidak masih ada kepala desa, ya. Karena kepala desa juga kan tidak boleh lepas tangan dari tanggung jawab ini karena APBD, anggaran belanja pendapatan dan belanja desa itu berdasarkan Permen Desa nomor 6 ya 2020 itu juga sudah dialokasikan 30% minimal, ya, untuk penanganan COVID, ya, terutama untuk memberikan bantuan sosial kepada pihak-pihak masyarakat yang tidak mampu. Apalagi kemudian pemerintah daerah yang memiliki APBD besar, ya, gubernur, bupati, wali kota memiliki APBD yang lebih besar untuk itu, maka tentu kemudian harapan itu kita jatuhkan kepada mereka, bahwa mereka memiliki anggaran, ya, mereka memiliki regulasi, bisa mengeluarkan regulasi untuk mengatur keadaan kita ini menjadi lebih baik, ya, keadaan kita ini menjadi lebih normal. Nah, itu tidak salah bahwa kita punya optimisme bahwa ada pemerintahan dan negara untuk itu. Nah, kedaulatan rakyat kita juga, kemudian kita juga sudah serahkan kepada lembaga lain, misalnya DPR, ya, misalnya pasal 4, pasal 20 itu mengatakan bahwa DPR itu memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi DPR, kita beri harapan, ya, kita beri kedaulatan kepada DPR itu untuk membuat undang-undang, ya, tentu undang-undang yang bagaimana bisa memberikan harapan, ya, kepada bangsa Indonesia. Ya, yang kemudian meskipun dalam prakteknya kita juga sedia banyak kebijakan dari dari DPR kemudian kita menganggap terburu-buru dan terkesan tertutup, ya, untuk menangkap dan merespon kebutuhan masyarakat kita. Nah, kita juga masih menaruh harapan kepada kekuasaan yudikatif, ya, kekuasaan kehakiman di pasal 24 itu untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, ya, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan berbagai peradilan di bawahnya. Nah, demikian pula konstitusi juga sudah memberikan kita jaminan hak konstitusional. Ya, saya ingin mengatakan bahwa separuh, ya, hampir separuh, bahkan lebih separuh konstitusi kita itu bicara tentang perlindungan hak-hak dasar manusia, perlindungan hak-hak warga negara, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Di pasal 28A sampai J hak asasi manusia
Kemudian ada pasal 27 ya sampai pasal 32 tentang hak warga negara. Lalu kemudian juga ada hak-hak dasar ya yang fundamental juga, misalnya hak politik kita, belum lagi hak masuk di pemerintahan dan seterusnya. Tapi poin besar saya ingin garis bawahi, yang ingin saya underline dalam kesempatan ini, bahwa ada beberapa pasal yang secara tegas menyebutkan bahwa hak hidup kita ini, hak kesehatan kita ini adalah hak konstitusional fundamental rights yang dilindungi oleh negara. Dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi, bukan hanya memenuhi, melindungi, ya, mewujudkan pemenuhan daripada hak-hak warga negara kita atau hak asasi manusia kita. Kita bisa lihat itu di pasal 28I ayat 4. Jelas sekali menyebutkan bahwa pemenuhan tanggung jawab termasuk pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia itu adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jadi pemerintah ya diberikan tanggung jawab lebih besar ya. Kalau kita bicara negara, berarti itu kan negara dalam arti luas ya, ada rakyat, ada pemerintah. Tetapi dalam pasal 28I ayat 4 itu tegas sekali menyebutkan bahwa pemenuhan, perlindungan dan tanggung jawab itu diberikan lebih besar kepada pemerintah. Itulah 34. Itulah kemudian negara harus hadir memberikan jaminan, ya, misalnya fakir miskin ya dipelihara oleh negara, anak terlantar dipelihara oleh negara. Begitu juga ada jaminan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang lemah, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan. Kenapa? Karena itulah esensi kita bernegara hari ini, bahwa negara ingin mewujudkan suatu negara yang bersifat perlindungan, melindungi segenap dan seluruh tumpah daerah Indonesia. Kesejahteraan itu nomor 2, ya. Pendidikan itu nomor 3. Tetapi yang paling utama yang harus dihadirkan negara hari ini, berdasarkan amanah konstitusi kita, adalah negara hadir untuk memberikan perlindungan, ya, perlindungan kepada seluruh dan segenap warga negara Indonesia. Nah, oleh karena itu maka sesungguhnya konstitusi kita sudah cukup sempurna dalam mengatur bagaimana pola relasi hubungan warga negara dan negara, begitu juga hak tanggung jawab negara, pemerintah dalam konteks kesehatan dan dalam konteks hak hidup itu tadi. Nanti kita bisa diskusikan lebih jauh tentang itu. Nah, saya ingin sedikit, ini kalau kita bicara regulasi kan agak serius ya. Untuk keluar dari situasi ini, kita menarik, saya kira, kalau misalnya kita mencoba mendengar ya, atau melihat ya, ada seorang ya yang bernama Viktor Frankl ya, dia seseorang yang hidup di era kekuasaan Hitler ya di Jerman. Ini juga banyak disampaikan oleh banyak di media sosial, termasuk di YouTube kita bisa temukan, termasuk juga kemarin Yudi Latif ya sempat juga menyinggung Viktor Frankl ini. Apa yang menarik dari seorang Viktor Frankl ini? Jadi pada saat dia ditahan, dia berada di suatu kawasan camp ya, camp tawanan Nazi pada waktu itu. Tahu ya bagaimana dia di masa Nazi. Situasinya mungkin agak mirip lah hari ini. Kita juga berada dalam, seolah kita berada dalam satu kawasan camp ya. Kita di rumah, ya kita seolah berada di bawah tempurung ya, yang kemudian tidak bisa bergerak, ya agak sulit bergerak kemana-mana, beraktivitas. Tetapi di masa Nazi itu jauh lebih buruk, karena pembantaian, ya, kekejaman, kekerasan terjadi setiap saat. Nah, dan itulah yang dialami oleh Viktor Frankl pada masa itu. Nah, apa yang dia ingin katakan sehingga kemudian dia bisa keluar, dia terbebas dari situasi itu? Dia ingin mengatakan seperti ini. Dia mengatakan bahwa tidak masalah ya, dia bilang tidak masalah apa yang kita harapkan dari hidup. Ya, kita bisa berharap dengan hidup kita ini. Kita perlu berhenti, tapi kita perlu berhenti bertanya, apakah makna hidup itu? Tetapi kita menganggap diri kita sebagai pertanyakan hidup kita setiap saat. Ia percaya bahwa ia mampu bertahan, melawan dan menentang, bahkan keluar dari kondisi terpuruk. Ia bisa melepaskan diri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri terkait dengan kondisi yang dihadapi. Jadi Viktor Frankl ingin mengatakan kepada kita ya, bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dalam situasi dan kondisi apapun, bagaimanapun terburuknya negara, bagaimanapun terburuknya situasi pandemi corona ini, maka tetap kita harus memiliki optimisme hidup.
Karena apa? Karena hanya diri kita lah yang kemudian bisa membuat kita optimis dan yakin bisa menghadapi situasi. Itu pula lah yang kemudian disampaikan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, bahwa dalam menghadapi suatu topik ini kita juga perlu berpikir optimis, mencari peluang di balik tantangan yang kita hadapi hari ini, ya, agar kita kemudian bisa lebih optimis, ya, untuk menghadapi kehidupan di masa akan datang. Begitu juga ketika misalnya Soeharto di masa pemerintahannya, sempat juga Prof. Yusril mengatakan bahwa ada suatu waktu misalnya Prof. Yusril itu menemani Pak Soeharto, kemudian dimintailah pendapatnya beliau, lalu kemudian Pak Yusril memberikan saran, ya, dan kemudian Pak Soeharto mengatakan bahwa setiap tantangan itu kita harus menghadapinya sebagai sebuah peluang. Kita harus mengambil peluang dan kita jadikan peluang itu sebagai momentum, karena momentum itu tidak datang dua kali, dan momentum itulah kita berbuat untuk berbuat kebaikan yang menguntungkan kita semua. Artinya apa? Ungkapan-ungkapan seperti ini itu bisa membuat kita lebih optimis bahwa mungkin saja hari ini kita tidak bisa lagi berharap banyak terhadap negara, pemerintahan kita. Maka karena itu, maka kita harus mengambil tanggung jawab sendiri untuk bagaimana menghadapi situasi dan peluang ini. Nah, saya kira itu prolog aja agar kita lebih optimis, ya, dalam menghadapi situasi. Saya ingin masuk ke konteks tema kita hari ini. Mohon maaf ya kalau agak panjang sedikit, ya. Jadi kita diskusi. Moderator, kita punya waktu berapa jam, moderator? Untuk sementara waktunya 20 menit, Pak. Tadinya rencana 15 menit. Moderator? Tapi karena... Ya, baik. Saya ingin... Bisa dengar suara saya, ya? Jelas, ya? Iya, jelas, Pak. Jelas. Tapi sebelumnya nanti... Halo? Setelah ini 2 babak, Pak. Karena Zoom ini terbatas oleh waktu 40 menit saja. Nanti dibuat lagi satu link untuk lanjutan dialognya, Pak. Jelas, ya? Iya, Pak. Jelas. Baik, saya lanjut, ya. Ya, saya ingin melihat persoalan ini, ya. Kita perlu mungkin menyatukan persepsi kita dulu, ya. Agar kemudian kita berada pada satu halaman yang sama dalam melihat perwali ini, karena temanya agak lebih spesifik, ya. Kita tidak bicara lagi dalam konteks negara, pemerintahan, tetapi kita bicara dalam konteks gesture handling, ya, atau tindakan pemerintahan, ya, khususnya pemerintahan daerah dalam mengambil kebijakan dalam konteks menghadapi COVID-19 ini. Yang saya maksud bahwa kita perlu ada pemahaman persepsi yang sama, bahwa kedudukan hukum atau katakanlah legal standing daripada kebijakan COVID ini tentu kita harus melihat dari perspektif konstitusi dan aspek tindakan pemerintahan. Jadi kalau kita bicara tentang konstitusi, maka kita bicara bahwa tindakan pemerintahan itu harus senantiasa dapat dibuktikan dasar hukum, ya, atau asas legalitas, atau dalam prinsip hukum administrasi itu disebut dengan wetmatigheid van bestuur. Artinya segala tindakan pemerintahan itu haruslah didasari oleh peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita bicara dalam konteks peraturan perundang-undangan, maka kita bicara tentang bagaimana susunan jenis dan hierarki perundang-undangan. Maka diatur kemudian dalam 12 tahun 2011, ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita tahu bahwa dalam konteks hukum positif, ya, peraturan perundang-undangan kita, maka konstitusi itu memiliki posisi yang tertinggi. Dia supreme, ya, dia berada pada puncak, makanya kemudian dia disebut sebagai ground norm. Dia hukum dasar negara, dan Pancasila itu adalah lebih tinggi dari posisinya. Dia merupakan fundamental norm, ya. Pembukaan 45 kita itu yang dalamnya adalah Pancasila itu merupakan stat fundamental norm. Dia bukan norma, dia bukan peraturan perundang-undangan, ya, tetapi posisinya sebagai sumber nilai. Kalau dalam konteks agama, ya, kira-kira dia seperti Al-Quran lah, ya, dalam konteks Islam. Pancasila seperti Al-Quran, gitu, ya. Kemudian ada hadis, ya, ada ijtima, ada Nah, begitu juga hampir semua negara, termasuk juga Indonesia, itu mengatur sistem hukumnya seperti itu. Bahwa ada satu sistem hierarki di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Begitu juga sebaliknya, peraturan yang lebih tinggi itu adalah sumber hukum bagi peraturan yang
di bawahnya. Maka ditegaskan lagi dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 2011 menyebutkan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Itu tadi bahwa posisi Pancasila itu sebagai sumber nilai, ya. Dia sebagai sistem nilai yang kemudian dari situlah kemudian akan kita turunkan mata airnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, setelah Undang-Undang Dasar sebagai puncak tertinggi konstitusi kita, maka diturunkan kepada undang-undang, kemudian diturunkan resmi Perpu, ya, kemudian diturunkan kepada peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten dan kota. Nah, untuk kita bertanya di mana posisi perwali dalam konteks hierarki perundang-undangan. Nah, posisi perwali itu tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan dalam konteks itu. Tetapi di pasal 7, ya, itu di ayat 2 disebutkan bahwa selain peraturan perundang-undangan tersebut di atas, juga peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh misalnya lembaga-lembaga negara, ya, MPR, DPR, MK, MA, termasuk juga disebutkan di situ adalah peraturan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur, ya, bupati dan wali kota. Artinya apa? Perwali nomor 16 kita harus pahami sebagai sebuah peraturan perundang-undangan, ya, yang sudah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 2011. Nah, ada prinsip yang kemudian memposisikan peraturan perundang-undangan selain tadi yang disebutkan di ayat pertama tadi itu, dalam konteks perwali misalnya itu, maka dia diikat oleh dua prinsip. Dan prinsip inilah menjadi menjadi syarat mutlak keberlakuan daripada peraturan perwali itu. Yang pertama adalah diatur dalam ayat 3 itu bahwa kekuatan hukum mengikat, ya, bahwa peraturan perundang-undangan tersebut itu memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya perwali 16 2020, ya, dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 itu memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Berarti dia harus ada peraturan yang lebih tinggi di atas perwali itu yang memerintahkan perlunya dikeluarkan sebuah perwali terkait dengan PKM, ya, pembatasan kegiatan masyarakat itu. Nanti kita akan cek apakah perwali ini itu menjalankan perintah peraturan lebih tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tadi. Yang kedua, dibentuk berdasarkan kewenangannya. Artinya adalah apakah perwali ini itu dalam konteks wali kota menjalankan kewenangannya. Nah, kalau kita bicara tentang hukum kewenangan, maka ada 3 sumber kewenangan itu, kan. Pertama adalah kewenangan didapatkan berdasarkan delegasi, atribusi. Yang kedua, kewenangan didapatkan berdasarkan delegasi, dan kewenangan yang diperoleh dari mandat. Nah, maka tentu juga harus kita pertanyakan, perwali ini kalau kemudian misalnya wali kota mengatakan bahwa dia menjalankan membuat perwali ini karena berdasarkan kewenangannya, apakah kewenangan PKM itu, pembatasan aktivitas masyarakat itu, masuk dalam konteks kewenangan kepala daerah atau tidak? Ya, kan? Nah, kalau kita kaitkan dengan opsi hukum, ya, yang diambil oleh presiden dalam tindakan pemerintahan untuk mengatasi pandemik ini, maka satu-satunya tindakan presiden yang dipilih oleh Presiden Jokowi adalah penetapan PSBB dengan berdasarkan PP 21 tahun 2020 tentang PSBB. Artinya apa? Tindakan pemerintah yang bisa dilakukan dalam konteks nasional adalah PSBB. Lalu kemudian diaturlah lebih lanjut tentang PMK nomor 9 tahun 2020, ya, bagaimana pedoman PSBB itu. Nah, kalau kita baca dalam ketentuan di 2 peraturan perundangan itu jelas sekali mengatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan PSBB itu ada di tangan menteri yang menangani bidang kesehatan. Berarti Menteri Kesehatan. Nah, oleh karena itu maka kewenangan PSBB itu termasuk kewenangan pembatasan, ya, kegiatan orang atau kegiatan masyarakat itu sesungguhnya adalah kewenangan pemerintah pusat, ya, yang didelegasikan kepada Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Kesehatan kemudian memberikan persetujuan atau izin kepada pemerintah daerah ketika daerah itu memenuhi syarat untuk menetapkan PSBB. Itu kaidah hukumnya seperti itu. Pertanyaan kritisnya adalah apakah Perwali 16 2020 ini itu dalam rangka menjalankan kewenangan
yang telah diberikan oleh Menteri Kesehatan. Nah, kita cek nanti kita cek dengan mungkin perlu kita tanyakan kepada Ketua DPRD, apakah misalnya dalam konteks pembatasan itu ada dua pendekatannya, ada pada PSBB, ada juga pembatasan orang ya, pembatasan kegiatan. Nah, untuk PSBB harus mendapatkan, kedua-duanya harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Nah, kita tahu bahwa PSBB untuk Kota Ambon itu baru saja tanggal 9 Juni ya, kemarin, sementara Perwali ini sejak beberapa minggu sebelumnya sudah keluar dan sudah berlaku di tengah masyarakat. Berarti apakah kemudian ada persoalan dari segi kewenangan itu? Menurut saya berpendapat bahwa Perwali ini bermasalah dari segi kewenangan dan bermasalah dari segi substansi hukum. Karena kaidah-kaidah yang diatur dalam Perwali itu sesungguhnya tidaklah mendapatkan delegasi dari peraturan perundangan yang lebih tinggi untuk mengatur berbagai pembatasan-pembatasan ya, orang, pembatasan aktivitas. Di samping lagi, kalau kita kaitkan dengan tadi PP 1 ya, PP 21 dan PMK 9 tadi itu, maka terlebih dahulu aktivitas pembatasan itu haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Nah, itu saya kira dari aspek, saya melihatnya dari aspek perundang-undangan. Oleh karena itu, maka kemudian kalau kita menguji Perwali ini, apakah masih relevan, apakah masih tetap memiliki basis konstitusi, basis perundangan yang jelas, maka menurut saya tidak. Karena kemudian dia melanggar Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tadi, dan juga tentu melanggar konstitusi. Karena di konstitusi mengatakan bahwa di pasal 28I, pasal 28J ya, ayat 2, mengatakan bahwa intinya bahwa hak dan kebebasan orang itu hanya dibatasi dengan undang-undang. Jadi kalau misalnya hak kesehatan kita tadi, hak hidup kita, hak mendapatkan pekerjaan tadi ya, hak untuk bekerja ya, itu hanya bisa dibatasi dengan undang-undang. Itulah konstitusi kita mengatakan demikian. Berarti tidak boleh peraturan wali kota, apalagi peraturan ya, termasuk juga peraturan yang lain, harus levelnya undang-undang. Itulah sebabnya Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang karantinaan kesehatan itu kemudian memberikan penegasan bahwa dalam kondisi darurat, dalam kondisi terjadi wabah penyakit, kedaruratan kesehatan, maka kemudian bisa dilakukan upaya-upaya pembatasan. Undang-Undang Nomor 6 2018 dalam konteks pasal 28J ayat 2 tadi itu sudah benar bahwa dia membatasi aktivitas, membatasi orang itu dalam konteks terjadi sebuah kedaruratan kesehatan, tetapi bentuknya undang-undang. Nah, lalu bagaimana bentuk pembatasan itu? Maka diaturlah dalam PP tadi, PP 21 2020 tentang PSBB itu, bahwa pembatasan itu harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Kemudian Menteri Kesehatan mengeluarkanlah pedoman tentang bagaimana tata cara, syarat-syarat daerah itu bisa melakukan pembatasan itu. Itulah yang saya katakan bahwa tadi, bahwa dari perspektif konstitusi, Perwali ini bermasalah ya, bertentangan dengan konstitusi, pasal apa tadi, pasal 28J ayat 2, dan bertentangan dengan PMK ya, dan PMK dan PP 21 tahun 2020. Nah, saya ingin sedikit lagi ya, saya ingin masuk ke 2020. Jadi dari segi norma tadi jelas ya, dari segi pembentukan formal hukumnya itu bermasalah. Kemudian dari bawah substansi kita bisa melihat apakah substansi hukum yang diatur dalam Perwali itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah prinsip perundang-undangan. Di pasal 23 dan pasal 24 itu Perwali ini memberikan pembatasan dan pengecualian. Misalnya pembatasan penjualan ya, berdagang ya, bagi para pedagang pasar. Misalnya untuk pedagang pasar itu dibatasi ya sampai jam 16.00 ya. Kemudian supermarket, mall ya, apalagi tadi itu atau Alfamidi disebutkan di situ, Indomaret ya. Barusan juga ini ada peraturan itu menyebutkan konkret ya, suatu badan usaha. Ya. Jadi disebutkan ya seolah-olah agak spesial juga itu ya, Indomaret, Alfamidi itu, sehingga namanya spesial disebutkan di situ. Itu kemudian bisa di jam kerjanya itu sampai jam 9 malam atau jam 21 malam. Dari situ ada perbedaan. Lalu inilah yang kemudian menimbulkan rasa diskriminasi hukum.
mengapa ada perbedaan nomenklatur antara batas waktu bagi pasar rakyat dengan tadi ya supermarket dan mall dan seterusnya itu, ya. Sementara kemudian kalau kita baca di di PMK itu, di PP 21 ya tahun 2020 tentang PSBB itu di pasal 2 pasal 17 ya pasal 17 menyebutkan, pasal 13 ya, bahwa pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum ya sebagaimana dimaksud pada ayat 6 di atas huruf C dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Nah, lalu kemudian di ayat berikutnya disebutkan bahwa pembatasan tempat atau fasilitas umum sebagaimana tersebut di atas dikecualikan 1. Supermarket ya, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obat dan peralatan medis. Di poin B atau di huruf B disebutkan termasuk juga fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian tempat atau fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga. Berarti pembatasan menurut PP ini itu dikecualikan memang untuk 3 sektor usaha itu. Pertanyaannya adalah apakah adil pembatasan waktu itu padahal tadi posisi pasar dan mal itu sama? Ya, tadi ya di huruf A tadi itu menyebutkan supermarket, minimarket, pasar, toko, ya seterusnya. Ya, berarti pasar dan supermarket itu punya posisi yang sama. Itu dicualikan dalam pembatasan. Nah, dalam konteks pasal 23 dan pasal 24 perwali itu jelas sekali memberikan pembatasan. Baik dari segi waktu penjualan maupun penggunaan sistem penjualan ganjil dan genap. Berarti menurut saya berpendapat bahwa perwali tersebut bertentangan dengan PMK 9 tahun 2020 pasal 13 ayat 6 dan ayat 7 itu. Karena pasal ayat 6 dan ayat 7 pasal 13 tadi itu tidaklah memisahkan posisi supermarket dengan pasar tadi. Ya, gitu. Nah, begitu juga kalau kita baca misalnya dalam banyak peraturan perundang-undangan, misalnya kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, itu jelas sekali dalam pasal 58 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu haruslah berpedoman kepada asas-asas pemerintahan antara lain dan asas keadilan, proporsionalitas dan kepentingan umum. Sehingga kemudian patut kita mempertanyakan apakah perwali ini itu sudah sesuai dengan asas keadilan, proporsionalitas dan kepentingan umum. Kelihatannya asas ini juga tersakiti ya dalam perwali ini karena keadilan jelas tidak memberikan keadilan karena tadi ada perbedaan waktu ya, kemudian tidak proporsional ya karena menempatkan pasar dengan mal itu pada porsi yang berbeda, kemudian tentu tidak berdasarkan kepentingan umum. Kita lanjut lagi ya, sedikit lagi. Kalau kita kaitkan dengan misalnya pasal 73, pasal 76 jelas sekali mengatakan bahwa ya pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan masyarakat atau mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu tegas larangan kepada kepala daerah. Jadi kalau perwali ini kemudian menimbulkan keresahan, menimbulkan diskriminasi, maka sesungguhnya perwali ini sekali lagi saya ingin mengatakan patut kita duga dia bertentangan dengan pasal 76 ya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Nah, oleh karena itu maka saya kira ini dulu sebagai pengantar, nanti kita bisa diskusi lebih jauh, lebih dalam lagi tentang berbagai aspek ya yang berkaitan dengan perwali ini. Termasuk juga nanti bagaimana kaitan dengan PSBB yang sudah disetujui oleh Menteri. Sekira demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah atau terlalu panjang. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azhar. Sayyidina Azhar bin Tahir. Untuk saya. Alhamdulillah baik sehat. Ya, oke ya. Sudah datang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak narasumber, para prof yang saya hormati, beserta moderator dan rekan-rekan sekalian. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa sebenarnya saya ini bukan sebagai delegasi ya, karena saya tertarik aja untuk mengikuti diskusi ini setelah melihat iklannya di Facebook begitu. Nah, saya juga baru masuk, lalu kemudian belum memahami betul apa isi daripada substansi yang diperbincangkan dari tadi. Tetapi kalau secara garis besar saya menangkap bahwa ini terkait dengan problematika munculnya Perwali 16 tahun 2020 yang sampai dengan hari ini kita ketahui bersama bahwa sedang terjadi aksi demonstrasi dengan jumlah massa yang sangat besar, bagian daripada rentetan demonstrasi dari beberapa hari yang lalu. Nah, ini catatan kita bahwa ada sekelompok masyarakat yang memang secara serius menolak adanya pemberlakuan atau implementasi daripada Perwali 1620 ini. Nah, ini lebih dikhususkan kepada bagaimana pemerintah kota dalam menertibkan sistem yang ada pada Pasar Merdeka. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan bahwa Perwali ini sebenarnya kalau kita mengkaji dari sisi aspek yuridis, aspek hukum, dia tidak punya kekuatan hukum yang lebih kuat karena tidak ada perintah hukum atau tidak ada perintah undang-undang yang lebih tinggi untuk penegakan KM. Jadi kalau kita melihat ini bagian daripada sebuah skenario atau sebuah bentuk simulasi sosialisasi daripada pemerintah kota untuk menuju pada pelaksanaan atau pemberlakuan PSBB. Nah, itu sebenarnya kalau kita melihat substansi seperti itu. Nah, terkait dengan pasal 23 yang disebutkan tadi, kami ini juga sependapat bahwa ini juga ada bagian daripada menurut kita ya, ada unsur diskriminasi terhadap saudara-saudara kita yang berada di atau yang berdagang di Pasar Merdeka. Kenapa? Karena pemberlakuan pembatasan dari aspek dagang ini tidak menyeluruh atau tidak merata. Ya kan, kenapa? Sehingga di beberapa mall atau di Indomaret itu tidak dibatasi jam operasionalnya seperti yang dibatasi pada wilayah Pasar Merdeka itu. Nah, kembali lagi kalau kita ikuti dari pemberitaan menurut Bapak Wali Kota bahwa ini merupakan Pasar Merdeka ini dijadikan sebagai wilayah percontohan untuk penerapan protokoler sesuai dengan perintah undang-undang, begitu, ya kan? Tetapi di sisi lain jangan sampai justru mengorbankan masyarakat dalam hal ini masyarakat ekonomi menengah ke bawah atau sektor ekonomi mikro yang memang kesehariannya itu bergantung pada mata pencaharian mereka ya di Pasar Merdeka. Nah, tentu kita sudah menyampaikan ke pemerintah kota melalui dinas teknis agar dikaji kembali, ya kan? Nah, sejauh ini yang kami dapatkan informasi bahwa pemerintah kota sedang melakukan koordinasi untuk membuat atau merumuskan perwali terkait dengan perintah PSBB. Nah, sejauh ini sudah dirumuskan pra-perwalinya, lalu kemudian lagi sementara digodok untuk dijadikan sebagai rancangan perwali. Nah, tentunya kita mengaca pada pengalaman pemberlakuan PKM ini, kami berharap agar sebelum diterapkan PSBB itu harus dilakukan sosialisasi secara intens dan secara masif begitu, agar tidak lagi menimbulkan konflik-konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat terkait dengan sektor ekonomi masyarakat yang berhubungan langsung dengan pembatasan tersebut, ya kan? Karena memang yang paling fatal itu adalah pada sektor ekonomi mikro pada bidang usaha dagang. Bagaimana masyarakat nanti akan dibatasi khusus pada wilayah atau pada penjual toko sembako itu yang bisa
berlakukan, selain daripada itu akan ditutup. Kalau kita melihat pada pengalaman pemberlakuan PSBB di beberapa wilayah, kan belum lagi ada pembatasan-pembatasan yang lain, pembatasan dari aspek keagamaan, ya, aspek sosial, budaya, hukum, politik dan lain, itu juga mesti harus disosialisasi. Nah, kita akan meminta atau menagih janji daripada saudara wali kota bahwa nanti akan diberlakukan sosialisasi itu face to face, door to door, melalui layanan surat langsung daripada pemerintah kota ke rumah-rumah untuk disampaikan sosialisasi. Itu kita akan butuh, kita akan tagih saudara wali kota untuk melakukan sosialisasi itu seperti yang telah dijanjikan. Jangan kasusnya seperti kemarin ketika PKM itu sosialisasinya tidak maksimal, lalu tiba-tiba tidak ada membuka ruang untuk melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait, ya, misalnya dengan para tokoh pedagang, ya, kemudian para manajemen retail Indomaret dan lain-lain, atau dengan para tokoh agama, lalu tiba-tiba diberlakukan aturan Perwali nomor 16 tahun 2020 itu. Ya, jadi itu gambaran singkat secara garis besar yang saya petik daripada substansi diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin